kegagalan rohani, dan pembebasannya jika mau bertobat. Hakim-Hakim 1 ayat 1. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Latar belakang: Kitab Hakim-Hakim menjadi mata rantai utama sejarah di antara zaman Yosua dengan zaman Raja-Raja Israel. Periode para hakim mulai dari sekitar tahun 1375 sampai 1050 sebelum Masehi, ketika Israel masih merupakan perserikatan suku-suku. Kitab ini memperoleh namanya dari berbagai tokoh yang secara berkala dibangkitkan Allah untuk memimpin dan membebaskan orang Israel setelah mereka mundur dan ditindas oleh bangsa-bangsa tetangga. Para hakim berjumlah 13 dalam kitab ini, datang dari berbagai suku dan berfungsi sebagai panglima perang dan pemimpin masyarakat. Banyak yang pengaruhnya terbatas pada sukunya sendiri, sedangkan beberapa orang memimpin seluruh bangsa Israel. Samuel, yang pada umumnya dipandang sebagai hakim terakhir dan nabi yang pertama, tidak termasuk dalam kitab ini. Penulis kitab ini tidak jelas. Kitab ini sendiri menunjukkan kerangka waktu berikut mengenai saat penulisannya. 1. Penulisannya terjadi setelah tabut perjanjian dipindahkan dari Silo pada masa Eli dan Samuel. 2. Penulis yang sering menyebut masa hakim-hakim sebagai zaman itu tidak ada raja, memberi kesan bahwa kerajaan Israel sudah berdiri ketika kitab ini ditulis. 3. Yerusalem belum direbut dari suku Yebus. Ketika petunjuk ini menunjukkan bahwa kitab ini diselesaikan sesaat sudah Raja Saul naik tahta sekitar 1050 sebelum Masehi, tapi sebelum Raja Daud menaklukkan Yerusalem sekitar 1000 sebelum Masehi. Talmud Yahudi mengaitkan asal-usul kitab ini dengan Samuel. Yang pasti ialah kitab ini mencatat dan menilai masa para hakim dari segi perjanjian. Musa sudah menubuatkan bahwa penindasan oleh bangsa-bangsa asing akan menimpa bangsa Israel sebagai salah satu kutukan Allah jikalau mereka menyimpang dari perjanjian. Tujuan: dari segi sejarah, Hakim-Hakim memberikan catatan utama sejarah Israel di tanah perjanjian sejak kematian Yosua hingga masa Samuel. Dari segi teologi, kitab ini mengungkapkan kemerosotan rohani dan moral dari suku-suku Israel setelah menetap di negeri itu, serta menunjukkan dengan jelas dampak-dampak yang merugikan yang senantiasa terjadi apabila Israel melupakan perjanjian mereka dengan Allah dan mulai mengikuti berhala dan kebejatan. Mari kita belajar dari kisah kegagalan rohani bangsa Israel dan bagaimana Tuhan membebaskan mereka jika mereka bertobat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.